Shalom, kembali lagi di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan kami berjumpa kembali di program Roti Hidup. Sekarang Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-57. Firman Tuhan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang di Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lubang dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu berserah pada Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya, menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha, perjuangan, serta pengorbanan yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun, Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman pribadi Yusuf. Dalam masa yang sulit ketika terjadi kelaparan di Mesir, tampaknya tak ada harapan lagi. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata hidupnya. Ia tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan Firaun bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani kehidupan keseharian kita. Namun kita harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa keberserahan untuk selalu takut dan meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikut keinginan diri kita sendiri. Keberserahan kepada Tuhan adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi baik jika selalu meminta petunjuk daripadanya. Tapi berserahlah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu persoalan apa yang terjadi di hari ke depan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan berkati firman-Mu agar kami bisa seperti Yusuf yang bertekun dalam kesetiaan dan keteguhan imannya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada pada kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah siap hari, takkan ku lengah, belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus